Kalau kita lihat saat ini kita yang masih bisa mendapatkan akses air bersih tentu saja langsung berharap ya kesempatan kita untuk bebersih begitu ya. Apalagi kalau urusannya dengan bebersih rumah. Biar rumah kita tetap bebas kuman, bebas dari debu dan lainnya. Tapi ternyata nih ada juga langkah bebersih yang malah bikin kotor. Jadi bukannya bersih, kerjanya malah jadi capeknya bahkan jadi 2 kali lipat. Karena memang bebersihnya harus berulang-ulang. Oke, nah kita akan mengintip bareng-bareng gimana sih sebenarnya tips bebersih rumah yang efisien dari Hayomi Rinjani. Yuk kita lihat tipsnya. Inliner, siapa sih yang gak akan happy dan betah di rumah kalau hunian kita bersih dan rapi jali? Gak perlu mewah, sederhana asalkan tertata bisa bikin mood kita jadi on terus loh. Nah kalau gitu proses bersih-bersih dan beres-beres yang jadi kuncinya. Biar proses bebersih kita efektif dan efisien, kita harus review nih. Udah bener belum sih rutinitas bebersih kita selama ini? Ternyata ada loh kegiatan bebersih yang malah bikin rumah kita kotor. Loh kok gitu? Iya, yuk kita kupas deh satu-satu inliners. Pertama nih, siapa nih yang masih sering pakai kemoceng? Ternyata alat pembersih debu sejak zaman baheula ini malah bikin debunya bisa nyebar kemana-mana. Nah, sebagai pengganti kemoceng, pakai aja lap yang lembab. Triknya, sering-seringlah mencuci lap atau gunakan lap yang berbeda untuk permukaan yang berbeda pula. Jadi, debunya nggak ikut migrasi deh. Atau bisa juga nih, pakai vacuum cleaner yang sekarang harganya makin terjangkau. Debu-debu pun akan tersedot dalam sekejap. Tapi jangan lupa juga, rajin-rajin bersihkan filter vakumnya. Biar daya hisapnya tetap kuat dan debunya nggak berterbangan. Berikutnya, siapa nih yang sering membersihkan rumah dari lantai dulu, baru perlahan naik ke benda-benda yang lebih tinggi? Cara ini kebalik dan gak efisien inliners. Kotorannya kan bakal jatuh lagi ke lantai. Jadi lebih oke kalau kita bebersihnya mulai dari tempat yang paling tinggi, terus perlahan-lahan turun ke permukaan yang lebih rendah. Kalau udah, baru deh disapu dan dipel. Dijamin deh, celing 100%. Ada lagi nih kesalahan yang sering kita lakukan, yaitu menyemprotkan cairan pembersih langsung ke permukaan benda. Padahal cara ini bisa meninggalkan noda di permukaan benda loh. Bahkan bisa bikin kotoran dan debunya makin kuat menempel. Sebenarnya lebih tepat kalau cairan pembersih disemprotkan dulu ke lap. Terus baru deh diseka ke permukaan yang kotor. Dijamin langsung bersih. Next ya, siapa nih yang suka geli bahkan jijik sama sikat WC? Jadi abis dipakai nyikat langsung buru-buru dimasukin ke tempatnya. Ternyata nggak boleh inliners, karena sikat basah akan jadi rumah buat bakteri dan jamur berkembang biak. Jadi sebelum dimasukkan ke tempatnya lagi, pastikan si sikat udah benar-benar kering. Jadi bersih deh saat disimpan. Oke deh, selamat bersih-bersih inliners. Salam sehat buat Anda semua ya. Ini ibu-ibu di samping saya ini protes banget, marah-marah banget tadi ketika melihat cara bebersih yang salah. Coba dijelasin Jadi gimana ya yang benar. urusan yang semprot-semprot tadi tuh langsung ke kacanya itu boleh asal tidak langsung dilap memang. Itu ada kan Didiemin alat dulu. wiper yang bisa Oke. dipakai untuk langsung diarahin ke bawah baru dilap bagian bawahnya. Karena memang salah tuh kalau kita langsung semprot kemudian dilap. Teknik lapnya itu yang juga harus benar. Satu arah. Bahkan tidak boleh 2 ngebersihinnya pun kali. ada tekniknya khusus, ada alatnya khusus ya. Betul, tapi masalahnya nih kulit saya kan sensitif banget ya. Jadi kalau ibu-ibu kayak saya ini biasanya harus pakai sarung tangan, itu aja masih kering kulitnya. Coba perhatikan tangan saya yang sekarang ini nih habis efek ngosek-ngosek dan lain sebagainya di kamar mandi, biasanya langsung keriput dan kering. Tapi gatal, bentar, panas. tanpa kamu bersih-bersih, tangan kamu udah keriput kering karena kamu biasa main tanah. Makasih ya, garuk-garuk tanah emang ya untuk nyari rezeki nih Tuan.